Karena itu adanya ahlus sunnah, ya, adanya ahli sunnah, hadahumullahu ta'ala wa waffaqahum lil ma'ani allati tuwafiqu syar' wal aql. Paham ahli sunnah wal jamaah ini Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada arti-arti yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah, faham ahli sunnah, allati tuwafiqu syara' wal aql, yang sesuai dengan agama, syariat, dan juga sesuai dengan akal. Jadi kita beragama ini harus gunakan akal. Kita juga punya akal ini harus tunduk pada agama, pada syariat. Jadi harus beriringan antara syariat dengan akal. Maka ulama ahli sunnah, faham ahli sunnah ini, nazzahullaha anis surah wal mathal, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk atau kemiripan atau perumpamaan-perumpamaan yang lain. Tapi orang yang tidak menerima agama ini kecuali selalu mau menggambarkan Tuhan sama dengan makhluk, bahwa Allah itu punya mata, sekalipun matanya berbeda dengan makhluk, tapi dia memiliki potongan-potongan dan berbentuk mata, berbentuk tangan. Itu mahrumuna min hadha, mahrumuna min at-tafakkur. Jadi mereka ini seharusnya lebih penting kita memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Jadi kita ini hanya diperintahkan untuk memikirkan kekuasaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kita ini diperintahkan untuk menggambarkan atau memikirkan atau mempelajari, tafakkur pada masnu'ati, ciptaannya, makhlukatihi. Sampai kita berkeyakinan hatta na'rifa annahu la yushbihuha. Sampai kita pada satu titik, pada satu kesimpulan bahwa apa yang kita pikirkan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, la yushbihuha, tidak akan mungkin ada pernah sama. Sifat-sifatnya, bentuknya, dan lain-lain sebagainya. Maka at-tafakkuru fi dzatillahi mamnu'. Kita memikirkan zatnya Allah itu mamnu', dilarang. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la yushbihu syai'an. Jadi Allah itu mustahil serupa. Itu kerjaan duduk, itu kerjaan makhluk. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa Allah itu duduk di atas arash, ya, Allah itu berdiri, Allah itu turun, itu kerjaan-kerjaan makhluk. Dan itu memberikan gambaran kepada Allah sama dengan makhluk. Wa huwa la yushbihuha syai'. Tidak mungkin ada samanya. Nah, ini juga As-Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, menyampaikan beberapa pandangannya. Al-istiwa ghairu majhul, wal kaif ghairu ma'qul, wal iqraru bihi iman, wal juhudu bihi kufur.
berkaitan dengan istiwa Allah itu ghairu majhul. Ya. Itu kita terima. Ya. Tidak kita ingkari. Tapi teknis yang berkaitan dengan istiwa ghairu ma'qul, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa diterima oleh rasio. Rasio itu kita ini punya keterbatasan. Tapi kita wajib imani bahwa di situ ada istiwa. Karena mengkafiri istiwa itu adalah kekufuran. Karena disebutkan dalam Al-Quran, "Wadhkurum fil Quran." Tapi tidak boleh kita memahaminya annahu bima'nal julus. Bahwa istiwa Allah itu duduk. Yang dimaksud dengan istiwa yang terkait dengan Allah itu adalah duduk. Tidak boleh, karena ketika kita mengatakan atau meyakini bahwa Allah duduk, maka itu sudah musyabbiha, mujassimah, menyamakan Allah dengan sifat makhluk yang kalau capek duduk, yang kalau kuat bisa berdiri, dan seterusnya. Ini sangat berbahaya ya bagi akidah umat Islam. Pandangan-pandangan imam yang lain, Imam Zainul Abidin, ya Zainul Abidin ini beliau juga menyampaikan bahwa Antallahul ladzi la yahwika makan. Engkaulah ya Allah yang tidak dibatasi oleh tempat. Tidak membutuhkan tempat. Jadi Maha Suci Allah la tuhas wa la tumas. Jadi tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya indrawi. Ya. Tidak ada benda pun yang bisa melakukan kontak fisik. Jadi semua yang bisa ada kontak fisik itu berarti makhluk. Ya, jadi sangat terbatas dalam sekat waktu dan terbatas dalam sekat wilayah. Dan Allah mustahilatun, li'anna Allah laysa jisman. Karena Allah itu bukan tubuh, bukan fisik. Imam Ja'far As-Shadiq juga, Imam Ja'far As-Shadiq ini biografinya Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya, jadi ini cucu Nabi Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau adalah tokoh tabi'in dan luar biasa ilmunya. Banyak ulama-ulama belajar dari sini, termasuk dua tokoh besar Abu Hanifah dan Imam Malik. Itu pernah belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Apa kata beliau? Man za'ama anna Allah fi syai'. Siapa yang meyakini bahwa Allah itu di dalam sesuatu, berada di dalam syai', dalam sesuatu, au min syai', atau dari sesuatu, au ala syai', atau di atas sesuatu. Jadi siapa yang meyakini bahwa Allah itu berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas sesuatu, apa kata beliau? Faqad asyrak. Itu sudah melakukan kesyirikan. Kenapa? Lau kana ala syai' lakana mahmulan. Kalau Allah itu di atas sesuatu, maka dia bisa mahmul, dibawa kemana-mana gitu. Jadi ketika benda itu bergerak, maka di atasnya juga bergerak. Taruhlah misalnya kita berada di atas mobil, di atas kendaraan. Ketika
kendaraan itu bergerak, tentu orang yang ada di atasnya, benda di atasnya itu juga terbawa dengan gerakan. Kalau Allah itu berada di dalam sesuatu, berada dalam satu tempat, lakana mahsuran. Tentu Allah itu ada mahsur, dia terbatas gitu. Karena misalnya kita berada dalam satu rumah, maka tentu ukuran orang yang ada dalam rumah itu tidak sebesar dengan tempatnya. Adakah misalnya benda yang ada dalam rumah sebesar rumahnya, sebesar tempatnya? Berarti kan itu mustahil. Walau kana min syai' lakana muhdatsan. Ini kata Imam Ja'far As-Sadiq. Kalau Allah itu berasal dari sesuatu, lakana muhdatsan. Tentu Allah itu terus berubah menjadi sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan zaman. Itu adalah sifat makhluk. Seperti kita misalnya 10 tahun yang lalu manusia itu beda dengan tubuhnya 10 tahun ke depan dan tahun ini misalnya. Jadi ada perubahan tubuh kita ini karena dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini, maha suci dari semua bentuk makhluk alam, ya, semua ciptaan, sejak azali dan selama-lamanya, ma siwahu azalan wa abadan, wa la yahtaju ila syai'in yaqumu bihi. Maka Allah pasti tidak membutuhkan kepada sesuatu untuk kemudian ditempati berdiri, untuk dia tempati menetap, ataupun termasuk arah, ya, termasuk arah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari tempat, arah, ya, dan semua yang berkaitan